Hai, selamat berjumpa kembali di video belajar bisnis bersama Ronald Hutagalung. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita terkait dengan belajar bagaimana membuat bisnis model kanvas. Satu model yang itu akan membantu kita untuk mengetahui secara menyeluruh bisnis yang sedang kita bangun, bisnis yang sedang kita jalankan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 bagian penting di dalam bisnis model kanvas. Ada baiknya jika keempat hal ini mungkin belum begitu dikuasai, bisa ditonton kembali di video sebelumnya. Atau bisa juga saya akan berikan sedikit gambaran singkat ya terkait dengan apa saja 4 hal tersebut. Yang pertama adalah konsumen pelanggan, yaitu siapa yang kemudian menjadi pelanggan utama kita, yang kita jadikan segmen pasar kita. Kemudian yang kedua adalah apa nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Dengan kata lain, apa yang menjadi kebutuhan dari pasar dan apa yang menjadi hal utama yang mereka inginkan itu kita sediakan dalam bentuk preposisi nilai. Kemudian bagaimana agar kemudian keunggulan produk ataupun jasa yang sudah kita rancang itu bisa diakses oleh pelanggan. Kita butuh rancang yang namanya saluran dan kemudian kita butuh bagaimana merancang juga jenis hubungan ataupun layanan apa yang kita butuh lakukan agar kemudian konsumen, pelanggan itu loyal dengan kita. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya. Yang kelima, dalam bisnis model kanvas yang butuh kita tahu yaitu adalah terkait dengan aliran pendapatan. Pada bagian ini, kita butuh mengetahui secara utuh di dalam bisnis yang kita jalankan, dari mana sajakah aliran pendapatan bisa kita peroleh. Tentunya ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan berikut. Untuk nilai apakah pelanggan saya bersedia membayar? Nah, sebagai contoh misalnya, kita buka rumah makan dengan nilai keunggulannya adalah layanannya yang cepat. Maka sebenarnya orang datang ke rumah makan kita, itu yang mereka butuhkan adalah kecepatan dari layanan kita. Dengan kata lain, kecepatan layanan inilah yang dibayar orang ketika mereka datang ke rumah makan kita. Nah, ini contohnya misalnya di rumah makan cepat saji ya, di mana yang menjadi nilai jualnya adalah bagaimana masyarakat yang pengen makan itu bisa dengan cepat dilayani karena menu-menu yang diberikan adalah menu-menu yang siap saji. Kemudian yang kedua, dalam aliran pendapatan ini bisa kita temukan dengan pertanyaan berikut. Untuk apa sajakah mereka membayar? Nah, di sini kita bisa explore nih. Ketika kita punya usaha, maka untuk apa saja mereka akan membayar ini bisa kita kembangkan dalam bentuk layanan ataupun variasi produk. Nah, ketika contoh misalnya kembali lagi ya, dalam bentuk rumah makan, di rumah makan itu kan biasanya orang juga selain makan dia butuh minum gitu. Nah, kemudian selain minum juga misalnya ketika disediakan kerupuk, kacang goreng, peyek dan sebagainya, dan kemudian orang tertarik mengkonsumsi makanan yang mereka pesan dengan tambahan-tambahan tadi, maka ini juga bisa menjadi sumber dari pendapatan. Ini bisa menjadi bagian dari aliran pendapatan yang kita peroleh. Nah, jadi
Ketika kita sudah punya konsep bisnis, maka pikirkan, untuk apa sajakah para pelanggan ini mau membayar kita. Nah, tidak hanya item-item yang kemudian membuat mereka mau membayar yang butuh kita pikirkan. Pada bagian ini kita butuh juga untuk memikirkan kira-kira bagaimana proses pembayaran yang akan mereka lakukan. Apakah misalnya mereka akan bayar dengan cash, atau mungkin mereka akan bayar secara gesek menggunakan kartu. Ini yang kemudian butuh untuk dipikirkan, sekaligus kemudian dijadikan bagian di dalam kita merancang bisnis. Beberapa bisnis sistem pembayarannya pun itu bisa, misalnya ada yang langsung tunai sekaligus semuanya, kemudian ada yang misalnya bisa secara kredit dicicil. Nah, di aliran pendapatan inilah kemudian kita rancang semuanya tentang bagaimana pembayarannya, apakah sekaligus atau bisa dicicil ataupun menggunakan pihak lain untuk kredit barang ataupun jasa yang mereka ambil, atau pembayaran bisa dilakukan dengan cara yang mereka sukai. Misalnya ada yang senangnya bayar secara cash, ada yang sukanya bayar menggunakan kartu debit, atau misalnya mungkin menggunakan kartu kredit. Nah, seperti itu. Dengan demikian kita jadi tahu bahwa di dalam bisnis kita juga butuh merancang dari mana saja aluran pendapatan dan seperti apa proses pembayaran yang akan kita sediakan. Nah, aliran pendapatan ini yang akan kemudian melandasi bagaimana kemudian proses bisnis ini jalan. Produk tiba ke konsumen, kemudian uang masuk ke bisnis dari mana saja dan dengan cara pembayaran seperti apa saja. Kita masuk bagian yang ke-6, yaitu sumber daya utama. Bicara tentang sumber daya utama, kita bicara tentang apa saja sumber daya yang dibutuhkan agar kita bisa menyediakan proposisi nilai kita. Kemudian, sumber daya utama apa yang kira-kira dibutuhkan agar kita bisa menyediakan saluran distribusi kita? Sumber daya utama apa yang dibutuhkan untuk membangun hubungan pelanggan dan menciptakan arus pendapatan. Nah, ini berarti kita bicara tentang material. Kalau kemudian misalnya kita jualan makanan, contoh ayam geprek, dan kemudian proposisi nilai kita yang menjadi keunggulan kita adalah ayam geprek kita itu sambalnya paling enak. Maka bisa jadi sumber daya utama di dalam bisnis kita itu adalah bagaimana bisa menyediakan sambal yang enak. Karena mungkin kalau dari ayamnya bisa saja sama dengan tempat yang lain. Atau bisa juga misalnya mungkin justru preposisi nilai kita ada pada ayamnya yang diungkep, ayamnya yang punya bumbu khusus. Maka sumber daya utama kita di bisnis kita itu ada pada ayam yang memiliki bumbu khusus tadi. Lalu bagaimana dengan saluran distribusi kita? Nah, kalau saluran distribusi berarti apa? Kita lihat, kalau misalnya kemudian distribusi produk kita ke pelanggan itu menggunakan
delivery, pengantaran, maka pengantaran inilah yang kemudian menjadi sumber daya utama kita. Motor yang digunakan menjadi sumber daya utama kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi sumber daya utama ini bisa dikategorikan misalnya hal-hal yang sifatnya fisik, kemudian intelektual, atau people orangnya, dan juga bisa jadi finansial. Seperti itu. Nah, selain sumber daya utama, ada hal lainnya juga yang penting, yaitu adalah aktivitas utama. Kalau sumber daya utama itu berkaitan dengan materialnya, maka aktivitas utama itu berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan agar kemudian membuat proposisi nilai kita itu terlaksana dengan baik, bisa disediakan dengan tepat, agar saluran distribusi kita pun itu tepat, hubungan pelanggan tepat, dan arus pendapatan itu tepat. Nah, jadi apa aktivitas utama? Nah, contoh misalnya proposisi nilai kita. Kalau kita buka barbershop dan kemudian yang menjadi proposisi nilai kita di dalam barbershopnya kita adalah tidak hanya layanan guntingnya, tapi kemudian ada pijat. Ya, ada pijat kepalanya. Yang itu kemudian menjadi nilai unggulnya itu dibanding tempat lain. Maka aktivitas utama yang butuh kita berikan perhatian lebih adalah pada aktivitas pijat kepala sebelum dan setelah potong rambut itu. Nah, jadi di dalam aktivitas utama mencakup hal-hal utama yang kita lakukan yang dia bisa memastikan bahwa proposisi nilai kita jalan, saluran distribusi kita jalan, hubungan pelanggan kita jalan, arus pendapatan kita jalan. Contoh, dalam hal hubungan pelanggan, aktivitas utama kita adalah bagaimana misalnya senantiasa memberikan apresiasi pada pelanggan yang ulang tahun. Maka jadikan itu sebagai aktivitas utama yang selalu menjadi prioritas untuk dilakukan agar terbangun hubungan real, dengan pelanggan yang tepat, yang baik. Nah, jenis aktivitas kunci ini bisa dalam hal produksi, pemecahan masalah, maupun dalam network ya, ataupun jaringan kerja. Seperti itu. Nah, kita masuk yang selanjutnya. Tadi ada sumber daya utama, aktivitas utama. Nah, sekarang itu adalah mitra utama. Pada bagian mitra utama yang kita butuhkan adalah kita mengetahui secara pasti dalam bisnis kita siapa-siapa saja yang itu menjadi mitra utama kita. Siapa saja pemasok utama dari bahan baku produk yang kita jual. Kemudian sumber daya utama kita apakah bisa juga kita dapatkan dari mitra kita, dan aktivitas kunci apa saja yang kemudian juga dilakukan oleh mitra kita. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengoptimasi ya skala bisnis kita. Kemudian kita juga bisa mengurangi resiko dan ketidakpastian. Dan tentunya untuk bagaimana kita bisa akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu agar maksimal. Ketika kita tidak memahami di dalam bisnis kita siapa mitra utama kita dan kemudian menjaga baik relationship kita dengan mereka, ini punya dampak yang negatif yang beresiko di dalam bisnis. Bisa dibayangkan ketika misalnya mitra utama kita memberhentikan kerjasama dalam memasok
bahan baku yang itu merupakan bahan baku utama, sumber daya utama agar kita bisa menjalankan bisnis. Maka yang terjadi tentunya bisnis kita akan pincang karena ketiadaan stok ataupun ketiadaan bahan baku. Nah, jadi mitra utama juga sangat penting. Dan selain mitra utama, yang lainnya adalah berkaitan dengan struktur biaya. Struktur biaya itu adalah berbagai biaya yang muncul di dalam bisnis. Kita butuh cari tahu biaya terpenting apakah yang ada dalam model bisnis kita. Kemudian aktivitas kunci apakah yang paling mahal sehingga kita nanti bisa menyusun yang namanya struktur biaya untuk kemudian kita lakukan kalkulasi. Jangan sampai dalam struktur biaya ternyata biaya produksi, biaya operasional itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang bisa kita peroleh. Nah, karakter struktur biaya itu bisa berupa biaya tetap, biaya variabel, skala ekonominya seperti apa, dan lingkup ekonomi. Nah, ini gambaran secara utuhnya. Jadi bisa dibayangkan, kalau ini adalah bisnis kita, maka kita tahu secara menyeluruh seperti apa bisnis kita. Pertama dari konsumen, siapa saja konsumen kita. Kemudian produk apa yang menjadi keunggulan kita, yang kita berikan kepada konsumen. Setelah itu, bagaimana cara kita menyalurkan produk ini agar kemudian bisa sampai pada konsumen. Dan seperti apa jenis hubungan yang kita bangun dengan konsumen agar mereka loyal dan senang dengan kita. Kemudian kita pun butuh tahu aliran pendapatan kita dalam bisnis ini itu bisa dari mana saja, produk atau jasa apa saja yang kemudian bisa menghasilkan, bagaimana sistem pembayarannya, dan seperti apa pelanggan akan membayar produk dan jasa kita. Kemudian di bagian kiri kita di situ mengetahui tentang dalam bisnis sumber daya utama bisnis kita itu apa, kemudian aktivitas utama di dalam bisnis kita apa, dan siapa saja mitra utama kita, dan seperti apa struktur biaya yang ada di dalam bisnis. Nah, dengan mengetahui ini semua, maka akan sangat mudah kalau kemudian kita menyusun, saat kita akan menyusun proposal bisnis, karena ibaratnya kita telah merancang keseluruhan bagian dari bisnis kita dengan terstruktur baik. Oke? Nah, silakan jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Demikian video kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa.